Mulai terjun di perkayuan, saya resign dari kantor sekitar hampir 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu saya sambil jagain orang tua, terus mulailah untuk bikin apa nih, mikir-mikir. Saya ada sempat investasi di mesin laser cutting. Kepikirannya waktu itu untuk membuat aeromodeling. Untuk membuat aeromodeling, saya bikin sendiri. Tapi belakangan menyadari pangsa pasarnya juga kan spesifik banget ya, kecil gitu. Terus tempat mainnya harus yang di lapangan, dimana di Bogor atau di Jabodetabek udah makin sedikit lah. Nah, akhirnya saya beralih, iseng-iseng saya bikin speaker Bluetooth untuk saya pakai sendiri. Bahannya sederhana, cuma dari triplex saja gitu ya. Terus kakak saya ngeliat, wah boleh juga nih, mau dong dibikinin gitu. Udah akhirnya saya bikinin speaker Bluetooth itu. Cuman dari kakak kurang puas. Istilahnya dia bilang, kakak tuh bayar ya. Untuk speaker itu dia mesen, istilahnya mesen. Gua tuh mesen gitu katanya. Masa lu bikinnya ngasihnya kayak hasil prakarya? Oh iya ya. Akhirnya udah saya bongkar lagi, saya pilih materialnya yang bagus dari Sonokeling. Dan ya hasilnya dia suka gitu ya. Saya mulai bikin speaker dari ini. Ini dibilangnya soundbar. Saya bikin ini dari aeromodeling. Ya, bahan-bahannya dari kayu balsa. Saya belum punya mesin saat itu, hanya pakai cutter dan penggaris besi bikinnya. Jadi ini semua di cutter. Kecuali yang ininya udah saya laser ini hurufnya, tapi untuk ininya saya cutter. Kembali ditilik ke belakang lagi, nggak nyambung ya sama latar belakang pendidikan. Saya dari SMA masuk kuliah ambil ekonomi, terus kerja yang paling lama yaitu kerja yang terakhir. Di tempat yang terakhir itu saya di bidang IT malah. Saya sempat jadi sales motor, sales anti rayap, dan gagal semua. Pokoknya kalau udah urusan door to door, jualan, bacot baba, wassalam, itu gagal. Nggak ada bakat lah di situ. Jadi nggak nyambung dari ekonomi ke IT. Setelah berhenti kerja karena jagain orang tua, terjunnya ke kayu. Secara ya nggak tahu ya apa, punya jalan hidup ya kita ikutin aja, ngalir aja gitu. Kesini saya menggali ya, browsing, cari tahu, rupanya memang ada hitungannya, ada rumusnya ya. Rumusnya ya,
Ya kita dulu nggak tahu ya, sinus kosinus dulu kita belajar buat apa sih dulu, geometri untuk apa. Nah di situ di sini sekarang saya baru ketahuan salah satu implementasi dari ilmu yang kita pelajarin waktu sekolah itu. Oh begini toh, ya istilahnya kayak belajar lagi dari awal. Cuman sekarang teknologi udah canggih, udah banyak yang bikin aplikasi, udah ada yang banyak bikin kalkulatornya khusus untuk speaker ini. Yang penting kita tahu ininya parameter-parameter yang harus kita hitung gitu. Nah, dari situ mulailah saya sedikit-sedikit membuat box speaker yang dengan perhitungan, ya, dengan hitungan yang ideal ya, yang cocok untuk speaker itu. Kalau makan lu kurang banyak. bikin prototipe, foto, taruh di etalase di e-commerce kita yang lokal gitu. Salah satunya lapak hijau, lapak merah kalau orang bilang gitu kan. Ini udah beres, udah difoto, copot lagi. Saya bikin yang model lain, foto lagi. Jadi sebenarnya untuk menambah lini produk gitu tanpa harus ngebeli lagi speakernya. Sekarang saya pakai identitas ya. Kalau dibilang merek kan biasanya sudah terdaftar ya di Perindak, di Haki, melalui ini Haki. Ini biar saya nampilin produk, terus dari market juga tahu ini bikinan siapa sih gitu ya. Nah khusus untuk yang produk speaker saya pakai namanya Audiosmith. Tapi di situ saya selalu juga menggabungkan ada label workshopnya saya. Itu saya kasih label workshopnya saya ini Cygnus Works.